Oke, selamat pagi yang ada di rumah. Silakan aktifkan kamera. Yang sudah gabung saat ini ada Daniel, Sela, dan Richard. Oke, silakan aktifkan kamera Anda sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar secara virtual atau online saat ini. Oke, untuk Bunga juga yang sudah gabung, silakan aktifkan. Karena posisi sekarang juga yang saya lakukan adalah posisi recording. Berharap juga untuk yang ada di rumah bisa mengaktifkan kamera kalian. Supaya di waktu recording, itu wajah-wajah kalian juga nampak nantinya depan. Dan juga ketika kalian mengaktifkan kamera, ini yang saya lakukan. Kenapa dilakukan secara Zoom meeting? Supaya kita ada interaksi satu sama lain. Saya juga bisa lihat ke kalian
Kalian juga bisa lihat ke Sir apa yang kita lakukan di kelas online ini. Karena ini kelas virtual, jadi seperti ini, namanya virtual. Jadi kita lewat meskipun dari rumah masing-masing, tapi ketika kalian juga mengaktifkan kamera, sama seperti kita ada di kelas. Jadi jangan seperti begini, misalnya contoh, kalau kalian tidak menunjukkan wajah kalian, semacam kalau misalnya kelas betulan atau kelas virtual, kelas asli yang KBM tatap muka langsung, itu wajah-wajah kalian itu kelihatan tidak ada muka, gitu. Lihat seperti itu. Itu coba ilustrasi. Sama seperti itu nantinya ke depan. Jadi saya berharap kalian juga yang ada di rumah bisa mengaktifkan kamera supaya bisa mengetahui betul atau bisa tahu bahwa sementara mengikuti atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk Icat, Sela juga sekali lagi dengan Ariel, silakan aktifkan kamera kalian. Oke, tidak mau menunggu lama, tidak menunggu teman-teman yang lain. Oke, jadi di pembelajaran kita saat ini nanti masih berlangsung atau melanjutkan proses tutorial, mau bilang praktek. Sebenarnya kalau praktek itu kalian juga bisa melakukan. Nah, tapi saya berharap juga kalian juga bisa melakukan di rumah ketika selesai kelas online ini. Karena kita akan ke aplikasi. Jadi aplikasi masih sama, yang kita gunakan adalah aplikasi pengolah vektor. Atau dalam hal ini Adobe Illustrator. Nah, kalau ada yang belum tahu itu vektor dan bitmap, ya itu yang sudah jadi tugas yang sebelumnya, kalian silakan cari tahu juga di situ. Sebenarnya dua perbedaan itu sangat jelas sekali tentunya. Tapi penggunaan kita ini adalah penggunaan aplikasi vektor dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ya, saya buka dulu aplikasinya. Oke. Agak lama sih sebenarnya mau buka, karena tergantung dari spek komputer sih sebenarnya. Komputer juga yang saya gunakan ini sudah mau dibilang sudah tergolong lama juga. Meskipun dia sudah menggunakan teknologi AMD Ryzen, tapi yang sebenarnya AMD Ryzen yang saya gunakan ini masih series yang lama, masih series 2000. Kalau sekarang kan sudah series 4000, bahkan 5000 untuk AMD Ryzen. Nah, kalau masih pakai AMD Athlon, itu lebih lama lagi. Tentunya spek komputer juga sangat menunjang atau membantu. Ini sudah keluar, membantu proses kita dalam KBM seperti ini. Oke, jadi seperti biasa kita buat dulu lembar kerja baru. Ini sudah tidak perlu lagi saya jelaskan karena ini sudah dijelaskan yang lalu tentang penggunaan dokumen ini, diberi nama dan seterusnya. Kalaupun ada yang ketinggalan secara teori atau materi yang lalu, silakan nonton recordingnya. Biasanya saya buat recording untuk membantu kalian ketika kalian, tapi bukan berarti itu recording udah ikut ke kelas online. Tetap kelas online tetap ikuti, tapi recording itu sebagai bantuan saja untuk ke kalian. Pertama untuk mengingatkan kembali mungkin. Baru yang kedua ketika mungkin kalian ada kendala, apakah masalah jaringan dan hal-hal yang lain, tentunya recording ini akan menjamin kalian untuk bisa melihat tanpa mengikuti secara langsung. Dan saya berharap kalian juga bisa ada langsung. Oke, kita langsung saja di sini. Lembar baru. Ini tampilan awalnya. Jadi saya ingatkan lagi kembali. Ini ada tampilan step-nya atau workflow kita yang lembar kerja yang kita akan laksanakan di sini. Ini panel, ini bagian panelnya, menu panel, ini menu bar, ini menu optionnya, baru ini menu toolbar. Jadi semua yang ada di sini tentunya kita akan gunakan. Cuma di sini
tidak semua tools yang kita akan gunakan, karena kebanyakan tools-tools yang paling banyak saja yang kita akan gunakan itu yang kita akan laksanakan. Nah, yang lalu sudah terjelaskan tentang panel-panel seperti apa di sini. Tentunya panel-panel ini, menu panel ini nanti akan membantu kalian untuk mungkin proses pemilihan warna. Seperti sini ada simbolnya, ada stroke-nya, ada gradiennya, dan sebagainya. Itu bisa diatur di panel ini. Nah, tools ini adalah peralatan utama kita, alat-alat yang nanti akan digunakan untuk penggunaan ini dia. Oke, yang sudah gabung juga silakan aktifkan kamera kalian di sini. Ada Natasha yang sudah gabung, ada Richard, dan Nathan, dan Sela yang belum aktifkan. Silakan aktifkan juga. Oke, sambil mengikuti, jadi Sir akan jelaskan satu persatu, tapi tidak semua karena ini banyak sekali. Yang waktu lalu juga sudah ada shortcut yang menjadi tugas kalian. Ada yang sudah saya masuk, ada yang belum. Bagi yang belum, silakan saya masuk karena itu penting juga untuk kalian. Karena shortcut itu akan mempercepat proses kerja kalian ketika berdesain. Oke, anggaplah saja kita desain logo, tapi ini cuma sampel saja. Misalnya Sir tekan, nah ini kan kalau Sir tahu di shortcut, tidak perlu lagi geser-geser mouse harus ke tools-nya ke nah. Tapi karena ini masih tutorial jadi Sir pakai yang manual saja, tidak pakai shortcut. Nanti shortcut itu keperluan sendiri saja. Keperluan kalian nanti ketika kalian ingin mendesain secara cepat. Oke, jadi Sir gunakan dulu kotak. Misalnya ini ada satu kotak. Nah, kotak ini tentunya ketika kalian tidak tekan save, dia tidak akan presisi. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, di situ ada width-nya dan height-nya, width dan height, tinggi dan lebarnya, itu tidak sama. Kalau di sini memang tidak terlalu jelas, mungkin di HP kalian karena ini kecil. Width-nya itu 184 poin PT, baru height-nya 153. Nah, tapi kalau kita tekan shift di keyboard kita, memang ini harus menggunakan laptop, PC laptop atau PC desktop, tidak bisa menggunakan HP, karena di HP tidak menunjang untuk perangkat ini. Makanya Sir sarankan ke kalian harus juga ada perangkat tersebut, apakah PC desktop atau PC laptop. Oke, jadi itu ditekan shift. Oke, ini sudah tertulis. Ya, Sir hapus ulang. Atau boleh tekan Ctrl Z untuk kembali. Nah, ini Ctrl Z, dia akan kembali ke histori awal. Apa yang kita pernah lakukan. Tapi sebelum kita membuat shape, harus diperhatikan dulu untuk selalu menentukan warnanya. Ada di fill sini. Nah, di fill sini itu penentuan warna. Kita bisa klik 2 kali di fill-nya, dia akan timbul color picker. Nah, color picker ini penentuan warna yang kita akan gunakan. Random saja. Atau kita pilih di menu panel, dan kita ubah-ubah dari sini. Nah, ini juga bisa juga seperti itu. Karena menu panel juga akan membantu kalian untuk mendapat warna-warna yang diinginkan. Nah, ini banner, ada tema. Nah, jadi seperti itu. Boleh lewat situ atau boleh klik 2 kali di fill-nya, tool fill-nya. Nah, ini misalnya Sir pakai warna, anggaplah merah ya, contoh. Ini cuma contoh. Baru kita pilih di tools mana yang kita akan gunakan. Nah, tapi di sini ada dua tool. Yang di atas ini adalah fill, yang di bawahnya ini adalah stroke. Nah, fill yang mungkin Sir sudah pernah jelaskan, mungkin kalau belum. Fill itu adalah bagian dalamnya atau bagian isinya dari sebuah bentuk itu. Kalau stroke itu bukan penyakit. Stroke apa ya bang? Stroke seperti itulah. Jadi stroke ini adalah garis tepi dari bagian dari shape itu. Nah, misalnya ini kan warna merah, stroke-nya warna hitam. Nah, sebenarnya stroke juga kita bisa atur juga di sini.
seberapa tebalnya. Misalnya supaya lebih kentara, saya kasih 10 saja, 10 poin PT. Oke, pakai kotak, baru kita pergi di tools-nya, supaya presisi, tekan shift saja supaya jadi kubus. Nah, ini seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau kita lingkaran, ini saya tekan L di keyboard, atau bisa klik kanan di sini di tools. Dia akan ada beberapa pilihan. Ada yang rectangle seperti ini, ada yang rounded rectangle tool yang kotaknya tidak tajam. Oke, saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Nah, agak berbeda ya di dua ini. Nah, yang sebelah ini agak tajam, ini yang tidak. Baru juga kita bisa klik kanan lagi. Ini ada clips atau tekan L. Kalau kita tidak tekan shift, maka hasilnya akan jadi lonjong begini, tidak akan presisi. Nah, bagaimana supaya dia lingkaran sempurna? Oke, saya kasih turunkan saja stroke-nya, kasih ke 2. Nah, ini perbedaannya. Ketika stroke itu atau garis tepi itu diturunkan. Tapi kalau saya kasih naik, misalnya ke select dulu, dia akan seperti ini. Ini perbedaannya. Ini fungsi dari stroke supaya kalian juga bisa tahu dan bisa jelas untuk hal tersebut. Oke, yang kedua saya kasih sama masih lingkaran, tapi saya tekan shift supaya dapat lingkaran yang sempurna. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk membuat shape. Karena kebanyakan tools ini yang paling digunakan untuk pembuatan logo dan sebagainya. Beda dengan aplikasi Photoshop. Memang aplikasi Photoshop itu adalah aplikasi jenis bitmap yang bergerak di manipulasi foto. Beda manipulasi foto dan aplikasi untuk pembuatan clip art, atau di dalam hal ini gambar-gambar vektor atau gambar-gambar yang berbau dua dimensi atau grafis begitu. Pembuatan logo lebih cocok untuk menggunakan aplikasi ini dibandingkan Photoshop. Memang di Photoshop juga bisa. Tools-tools seperti ini juga sama, hampir mirip. Tapi ada tools-tools tertentu yang tidak dimiliki oleh Photoshop juga. Sama juga. Di Photoshop juga, di Illustrator juga ada yang tidak dimiliki oleh yang pokoknya sebaliknya. Kebalikannya. Oke. Sekarang ini cuma contoh. Nah, baru fungsi dari antara selection tool dan direct selection tool. Nah, ini dua sama-sama memiliki simbol yang sama atau memiliki tools dengan simbol kursor. Cuma fungsinya agak berbeda. Kalau yang selection tool, nah ini selection tool adalah tools yang untuk menggeser, memindahkan secara keseluruhan. Kalau direct selection tool itu dia bergerak, ini dia agak berbeda. Kalau saya tekan ini, nanti akan muncul titik-titik ini. Titik-titik ini adalah ada garis pad dan angkor. Nah, titik ini adalah angkor dan berhubungan antara titik-titik dan ini itu DP nama pad. Nah, pad ini. Jadi ketika Sir pilih direct selection tool, kalau ada yang kurang mengerti boleh bertanya supaya Sir bisa tahu juga. Apakah mungkin kurang paham, bisa langsung saja ditanyakan, atau bisa juga kalaupun sudah selesai kelas kita boleh tanya secara langsung juga seperti itu. Tapi sesuai dulu dengan topik kita, jangan langsung masuk ke inti yang lain, karena itu ada pembahasannya juga. Supaya kita bertahap. Nah, kalau kita pilih direct selection tool, fungsinya adalah seperti ini. Misalnya, contoh, nah ini kan lingkaran adalah lingkaran yang kurang presisi atau kurang bulat. Nah, di sini kita bisa perbaiki dengan namanya direct selection tool. Dengan bisa menekan Ctrl, nah,
dan kontrol, baru di anchornya itu digeser-geser saja. Nah, ini kita bisa ubah. Seperti apa? Mungkin lonjong ke atas, seperti itu. Jadi kita bisa ubah model dari shape yang ada, atau kotak ini saja. Kalau bulat kan tidak terlalu sementara. Oke, shape ini kita tambah di garis. Nah, kita bisa ubah seperti itu. Atau kita juga bisa lakukan seperti ini. Ini ada handle. Handle ini akan muncul dari anchor-anchor yang ada. Ini akan berlaku ketika shape tersebut dia memiliki lengkungan. Ketika dia memiliki lengkungan, dia akan muncul dengan nama handle. Itu kalian bisa temukan kalau kalian ada aplikasi. Boleh dicoba dulu supaya kalian bisa terbiasa. Karena kita masih bersifat daring seperti ini, belum bisa untuk ada di sekolah untuk kita bisa lakukan bersama-sama. Oke, jadi seperti ini. Nah, dan ini Sir bisa kasih tunjuk begini. Nah, ini bisa tarik-tarik seperti ini. Ini diubah dari handle-nya. Mau diubah seperti apa shape-nya. Sesuai dengan kategori kita atau sesuai dengan project kita atau shape kita yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Tidak bisa menggunakan selection tool. Kalau selection tool tidak bisa menggunakan hal tersebut. Karena dia hanya fungsinya berbeda dengan direct selection tool. Itu perbedaannya. Nah, baru lagi ini ada magic tool, cuma kurang kepake kalau di sini. Dan kebanyakan magic wand tool ini kalau di Photoshop sangat berguna sekali. Tapi kalau di sini nggak terlalu berguna. Ada lasso tool juga, sama juga. Kalau di Photoshop ini dua tools ini sangat dipakai. Kalau di sini agak kurang karena secara kebutuhan nggak terlalu penting sih kalau menurut saya. Tapi kalau kalian sudah lebih untuk memakai lebih dalam lagi, sebenarnya bisa untuk itu. Tapi jarang sih sebenarnya saya lihat ada orang menggunakan tools yang seperti ini. Baru ada pen tool. Nah, pen tool ini adalah tools untuk membuat pad. Nah, semacam pena. Nah, pen tool di Photoshop dan di Adobe Illustrator sama. Jadi kalau Sir tekan klik kiri dan tahan lama, ya kita bisa atur. Ini sesuai dengan versi kita mau bikin shape seperti apa. Random pakai pad. Nah, secara pad baru kita bisa betulkan di sini dengan menggunakan direct selection tool. Bisa betulkan DP. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan ini digunakan untuk orang-orang membuat karakter, apakah karakter animasi. Biasanya ada gambar yang sudah dibuat, mungkin draftnya atau sketch-nya baru dimanipulasi atau dibuat secara digitalnya, mungkin gambar yang copy baru diatur-atur di situ. Mungkin ada bentuk orang atau bentuk wajah kalian suka bikin wajah kalian jadi animasi, bukan animasi, kalau animasi bergerak jadi gambar 2 dimensi, bisa di aplikasi. Kalian foto dulu, baru kalian mungkin itu nanti kita akan coba buat supaya kita bisa mahir untuk hal ini. Ini cuma contoh-contoh saja supaya sekedar pengenalan untuk kalian. Karena tanpa kita kenal, maka kita tidak bisa melakukan. Oke, jadi seperti itu. Ini fungsi pen tool, baru yang curve. Nah, kalau curve ini agak lain lagi. Nah, ini tidak bisa ada lengkungan lain. Tapi kalaupun kita mau buat di sini, nah ini kita langsung ada dapat lengkungan seperti itu. Nah, pewarnaan juga kita bisa ganti. Kita klik saja ini, baru klik di shape yang mana kita lakukan, baru ganti-ganti color juga kita bisa di situ. Nah, seperti ini. Atau kita bisa klik tukan. Tapi kita harus seleksi dulu atau klik dulu objek yang kita akan pakai. Atau mungkin ingin rubah-rubah warna, silakan, nggak masalah. Tergantung dari kebutuhan kalian. Ini saya kasih warna lain saja supaya agak berbeda. Nah, seperti itu. Stroke-nya juga kita bisa ubah dengan tekan tombol X. Nah, di dua hal ini coba perhatikan di fill dan stroke. Nah, ini ada perbedaan.
Ini ketika Sir tekan X, karena shortcut X itu adalah pergantian antara fill dan stroke. Nah, ketika dia ada di depan, itu menunjukkan bahwa stroke-nya yang bisa diubah-ubah. Oke, tuh, saya pilih dulu misalnya ini. Nah, ini kan stroke-nya ada di depan. Jadi misalnya warna biru. Nah, dia akan jadi warna biru stroke. Baru kalau kalian juga ingin gambarnya, ini kan warnanya cuma satu. Kalau kalian ingin warnanya bergradien atau memiliki warna yang banyak, itu kalian pilih di tools yang namanya gradient. Oke, baru ke panel gradient, kita bisa ubah di sini. Warnanya kita bisa kombinasi, misalnya saya mau suka warna kuning dicampur warna, ini diklik 2 kali ya, sini. Misal ini contoh seperti ini. Ini akan jadi seperti ini. Nah, maka secara otomatis karena dia di stroke, nah ini agak bak kuning, bak hijau gitu tampilan. Akhirnya jadi lebih bagus. Nah, itu juga bisa berlaku di stroke, di fill-nya. Misalnya pilih ini dulu. Anggaplah saja di shape ini ya. Kalau yang tadi kan bisa lah. Baru diganti dulu. Baru kita ke gradient. Kita mau warna apa? Warna yang seperti ini silakan. Nah, makanya dia akan menjadi seperti ini. Jadi shape tadi yang mungkin cuma satu warna, sekarang dia sudah kombinasi 2 warna. Sudah ada kuning dan hijau. Agak gradasi. Ini kita bisa atur juga gradasinya seperti apa. Apakah lebih dominan ke hijau atau lebih dominan ke warna. Nah, ini bisa diatur. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kita juga bisa atur juga apakah dia dalam bentuk linear atau radial. Kalau radial kayak bulat sih, seperti itu. Nah, ini tergantung kebutuhan saja. Bukan berarti ini hal-hal yang baku. Jadi tools-tools ini nanti akan memperlengkapi kalian atau melengkapi kebutuhan kalian untuk secara desain kalian. Oke, bisa tuh sampai sini? Boleh? Boleh toh ikuti. Nanti kalaupun karena ini kalian cuma mengamati, tidak melaksanakan langsung, nanti kalaupun ada perangkat tersebut silakan download. Dan Sir juga sudah kasih di Google Drive, linknya ada di Story Class Dojo. Bisa klik link itu dan bisa ambil download dari situ. Itu portable, tidak perlu install, tidak perlu ada. Sir, bagaimana menginstal? Itu langsung klik saja aplikasinya. Itu bisa ambil di situ. Atau kalaupun kalian sebenarnya boleh cari di mana saja. Tapi misalkan dapat yang boleh dipakai lama, tidak memakai masa waktu. Biasanya ada yang di situs asli ada sih itu, tapi trial. Trial biasanya 30 hari sudah pemakaian, habis itu mesti beli. Oke, jadi seperti itu. Baru di sini juga ada text tool, contohnya text tool misalnya, contohnya buat teks. Desain grafis percetakan. Baru diperbesar, ini ada tools-tools untuk rotate. Untuk rotate itu memutar. Apakah kita putar bagaimana kayak misalnya contoh ini. Nah, step ini kita rotate. Nah, kita bisa putar seperti ini. Nah, tools itu fungsinya. Baru ada scale, ini scale berubah ukuran. Saya klik ini. Nah, ini berubah ukuran. Seperti apa? Cuma saya lebih suka begini sih, yang nggak pakai itu. Nah, makanya setiap tools itu tergantung kebutuhan saja. Ini kali mana yang lebih gampang, itu jangan dipakai. Nah, usah tuh, kalau ini kan agak mungkin lebih gampang, klik Jo baru yang perbesar sini kan lebih cepat dibandingkan yang tadi. Itu cuma membantu-bantu saja. Itu makanya saya bilang sini, semua tools di sini kali tidak kita pakai semua. Nah, semua tools yang digunakan di sini dipakai. Nah, baru hurufnya kita bisa rubah juga, bisa pakai gradient yang tadi. Oh, sorry.
kita harus ke teks dulu. Teksnya baru di sini ada di bagian atas, di bagian option, menu option. Di sini ada pilihan-pilihan warna. Kita bisa temukan di sini. Atau kita juga bisa tadi juga pakai color guide. Juga di sini. Oke. Di zoom juga suka CI-nya. Mungkin sampai di teks dulu, nanti selesai. Jadi setelah itu kita juga bisa ubah di sini. Ini stroke-nya, tebal sekali. Seperti itu. Ini kalau kita hilangkan, dia akan tidak ada garis tepi. Jadi kalau tanda putih dan ada garis merah, itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Negatif. Jadi negatif, tidak ada warna dalamnya. Makanya kalau di sini kita kasih itu, nah ini dia akan secara otomatis berpindah di warna hitam. Seperti itu. Oke, baru opacity-nya ini kejelasan. Nah, kalau kasih turun, opacity-nya dia akan buram atau 100% jelas. Karakter adalah nama huruf. Nah, nama tipografinya apa? Kita bisa pilih. Atau kita bisa desain sendiri, tidak masalah. Nah, ini kita bisa customize saja namanya, tergantung dari kebutuhan. Baru regular, ini tergantung dari jenis fontnya. Kalau fontnya ada boldnya, ada italicnya, itu bisa diubah di sini. Ukuran font di sini bisa diubah seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja. Mungkin gambaran untuk sementara, karena kita kehabisan waktu. Sebenarnya banyak sekali yang harus sampaikan di sini. Karena kita juga Sabtu Minggu ini ada 3 kali pertemuan. Ada hari ini, hari Rabu, dan hari Kamis pertemuan kita. Jadi saya mengharapkan kita bisa ada terus, aktif terus di kelas kita, supaya kita tidak ketinggalan tentunya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, supaya kita bisa mengikuti secara tutorialnya, supaya ketika kita sudah buat objek itu sudah tidak susah lagi untuk kita lakukan, karena kita sudah paham secara penggunaan tools-tools yang ada. Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan aktifkan kamera, kita akan foto bareng bersama. Nathan juga silakan aktifkan. Oke, silakan ambil posisi yang terbaik. Tiga, 2, 1. Oke, jadi demikian untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya, dan jangan lupa untuk mengisi absen. Absennya ada di aplikasi kelas 7 kita. Nanti bisa diisi di situ. Untuk kodenya sudah kasih masuk DP kode. Jangan lupa untuk juga membuat catatan hari ini, karena biasanya ada catatan apa yang kalian pelajari hari ini. Itu saja ditulis mengenai apa saja, silakan kalian tulis di situ. Nanti untuk saat ini masih belum ada tugas. Nanti berharap tugas-tugas sebelumnya juga itu dilaksanakan, dibuat, karena sistem penilaian SER itu adalah sistem penilaian poin. Poin yang dikumpulkan di aplikasi kelas 7. Itu berupa hadiran Zoom, nonton recording, baru membuat catatan, membuat tugas tepat waktu dengan membuat tugas yang sudah lewat waktu, tentunya agak berbeda dapat poinnya. Makanya seperti itu. Untuk lebih dalam lagi untuk kejelasan atau hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silakan tanyakan langsung ke SER, apakah lewat via WA atau mungkin di perangkat yang lain.
Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini dan oke, see you next time.